Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para ustaz dan ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang terdapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua yang berkumpul di Masjid Ikhwan Ceremi Dalam ini mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mobil khusus itu yang datang pada kesempatan kali ini, semoga hari ini kita hidup dalam keadaan iman, nanti juga kita mati dalam keadaan beriman. Amin Allahumma amin. Punten ibu bapak jamaah tetap Masjid Al-Ikhwan, mobil khusus ketua masjid yang telah menyediakan tempat bagi kami kajian anak-anak muda. Jadi kalau bapak ikut berkumpul bersama anak muda itu rasanya pengen muda lagi, sudah muda kan? Tapi kalau anak-anak muda berkumpul dengan bapak-bapak merasa bertolong. Terima kasih sudah mengizinkan kami mengadakan kajian di sini. Perkenalkan juga, nama saya Febri dan ini kali pertama saya masuk di Masjid Al-Ikhwan. Luar biasa, masya Allah, adem rasanya. Walaupun saya sempat nyasar tadi. Saya pikir Masjid Ikhwan itu yang di Pangkal saja. Jadi saya maghrib sholat di situ tadi, di Pangkal masjidnya. Kapan lah sholat nengok, Pak, bukan Ikhwan ini amal, salah. Iya, karena hanya dapat kabar di Ceremi. Jadi setahu saya Ceremi ini masjid yang di Pangkal itu sama yang berakhir top sudah. Yang di dalamnya baik. Semoga kita semua berkumpul kita hari ini di tempat yang mulia. Nanti pada hari kiamat kita juga berkumpul di tempat yang mulia di surga Allah. Bapak Ibu, kajian kita sekarang habis maghrib sampai ke Isya adalah judulnya materi. Nanti setelah Isya kita persilahkan bagi rekan-rekan, anak-anak, mbak-mbak, mas-mas, bapak ibu, kita buka forum diskusi tanya jawab. Karena kalau seandainya materi terus sampai terakhir, saya takut materi yang saya sampaikan tidak atau kurang pas. Saya bawa kue, bapak ibu pengen makan mie goreng. Saya bawa mie goreng, bapak ibu pengen makan pizza. Jadi daripada makanannya tidak pas, sekarang materi, nanti habis sisa kita buka termin pertanyaan bagi yang ingin bertanya, tapi tidak dipaksa. Kalau nggak ada ya saya pulang, dan saya nggak nangis. Baik bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali nasihat-nasihat dari para ulama-ulama terdahulu. Banyak sekali untayan-untayan, mutiara-mutiara hikmah, nasihat-nasihat dari kata ulama-ulama zaman dulu. Katakanlah Al-Imam An-Nawawi. Ada juga nama Imam Nawawi Al-Bantani, dia dari Indonesia. Nasihat tersebut merupakan hal yang penting untuk kita. Katakanlah nasihat tersebut seperti misalkan kata Imam An-Nawawi, ada hal yang amat sangat penting, yang pentingnya itu melebihi dari apapun. Melebihi dari apapun. Apa hal yang paling terpenting yang melebihi dari apapun? Itu ada dua. Yang pertama iman, yang kedua bermanfaat bagi orang yang beriman. Tidak ada yang lebih penting dari iman. Dan tanda bahwa orang itu beriman adalah ketika dia mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya bahkan kepada anaknya, bahkan kepada suaminya, bahkan kepada istrinya, bahkan kepada ibu bapaknya. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, kalian tidak dikatakan beriman sampai kapan? Hatta akuna ahabba ilayya min nafsi allati baina jambayhi. Tidak beriman kita sampai kita mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada siapapun, kepada apapun. Di antara ciri tanda orang yang beriman adalah ketika ia mampu mencintai saudaranya
seperti ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita belum mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, maka iman kita belum sempurna. Jadi bapak ibu orang yang beriman itu ketika melihat saudara seimannya senang, dia ikut senang. Namanya tahniah. Senang melihat orang lain senang, namanya tahniah. Ketika orang beriman susah, maka kita sebagai orang yang beriman itu ikut merasakan susah, disebut dengan takziah. Senang melihat orang lain senang disebut dengan tahniah, susah melihat orang lain susah disebut dengan takziah. Tapi kalau senang melihat orang lain susah disebut dengan takun. Giliran yang lain senang dia sakit hati, aneh-aneh. Yang aneh-aneh korup cepat mati. Seangkatan masuk sama-sama, tapi dia udah naik pangkat, aku belum. Angin, sakit hati, hasad, iri. Dari mana hasad datang? Dari takabur. Kalau kita kaji Quran surat Al-Baqarah, di situ dijelaskan. Fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqun kadzdzabtum wa fariqun taqtulun. Ketika ada rasul yang datang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, itu umat-umat terdahulu istakbar, menyombongkan diri. Setelah istakbar, setelah menyombongkan diri, wa qalu qulubuna ghulfun. Dari istikbar inilah, dari membanggakan diri inilah lahir yang namanya hati yang mabuk, hati yang mati. Dari hati yang mati baru nanti datang al-bagh atau al-hasad atau iri dengki. Jadi sebenarnya iri dengki ini asal-muasalnya dari mana? Dari kesombongan. Dan Nabi sangat melarang sekali kita untuk berbuat yang namanya atau bersifat sombong. Na'udzubillah. Maka cara, ciri, tanda orang itu beriman ketika dia cinta kepada saudaranya. Ciri ketika orang itu beriman ketika dia mencintai Rasulullah lebih dari cinta dia kepada apapun. Bapak Ibu, Nabi itu punya banyak sekali keistimewaan. Doakan saya. Saya tadi ditanya sama anak murid Ustaz, umur Ustaz berapa? Mulai umur. Saya bilang 28. Ustaz karyanya apa? On the way. Dalam perjalanan, insya Allah saya akan membuat karya dengan judul Keistimewaan Rasulullah SAW. Insya Allah, mohon doanya. Sekarang masih halaman pertama. Masih halaman pertama. Kalau anak rencana 200 halaman berarti masih 199 lagi ya. Kapan selesai? Yang penting mati harus satu karya. Mati harus satu karya. Kenapa Imam Syafi'i sampai sekarang namanya selalu disebut-sebut? Kenapa Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama terdahulu, Imam Ghazali, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian para ulama-ulama yang hebat, itu namanya sampai hari ini disebut. Kenapa? Karena mempunyai yang namanya karya. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150, meninggal tahun 204. Berapa umurnya? 54 tahun Imam Syafi'i hidup. Itu buku karya beliau banyak sekali. 54 tahun. Kita kadang 60 karya. Ustaz ini meremehkan. Banyak karya saya, Ustaz. Itu anak saya 11 karya saya semua. Soal itu yang mulia kenapa? Nah, itu menceritakan tentang keistimewaan Rasulullah SAW. Dan kita nggak beriman sampai kita mencintai Rasul lebih dari cinta kita kepada siapapun. Di antara satu dari sekian banyak keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah Dzul Jahil Azim. Nabi itu mempunyai kedudukan yang amat sangat tinggi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ada seorang murid, dia bertanya sama gurunya, "Wahai Syekh,
Kenapa sih Nabi Muhammad itu memiliki apa yang tidak dimiliki oleh siapapun? Maka guru tersebut menjawab, karena Muhammad itu kekasih Allah. Maka apa yang dimiliki oleh Nabi itu tidak dimiliki oleh siapapun. Saya ingin bertanya, yang ingin ke Mekah angkat tangan. Yang ingin ke Mekah, banyak kan? Ya kan? Daftar, mana aja pengen keluar, gak mau. Mekah itu dijadikan kota yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah bersumpah demi kota Mekah. Kira-kira kalau Allah bersumpah, maknanya apa? Apa intinya? Apa maknanya? Terkadang Allah bersumpah itu demi makhluknya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Kurang nanya, matahari ini penting tak untuk kita? Wah, pentingnya. Itu di dalam kitab tafsir Fizilalil Ahkam. Di dalam kitab tafsir itu dijelaskan, andai Bapak letak matahari itu diturunkan sedikit aja, motong gitu, kebakar. Dan andai matahari ini letaknya naik ke pucuk dikit aja, kita beku, kedinginan, nggak mendapatkan hangat. Begitu penting matahari, sehingga Allah menjadikan matahari sebagai bentuk, sebagai makhluk yang Allah jadikan sumpah. Wasyamsi wa duhaha. Apa maknanya? Ketika Allah bersumpah demi makhluknya, otomatis itu makhluk tersebut mempunyai segala macam keistimewaan dan kemuliaan. Wal asri, demi waktu. Penting gak waktu ini? Penting. Sedetik saja telat keserempet, sedetik saja telat ketabrak, sedetik saja telat kedahuluan orang lain. Nah, gitu kan? Ada yang pengen melamar, tiba-tiba baru pengen melamar, anaknya baru kemarin dilamar. Itu penting waktu ya. Inilah Pak Bu kira-kira. Kalau ngaji sama anak muda, mereka pengennya yang dengerin kayak gini. Jadi mohon maaf. Nah, maka Allah ketika bersumpah, apa maknanya? Itu menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Kali ini Allah bersumpah demi kota Makkah. Mana ayatnya? La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah, demi kota Makkah. Kenapa Allah sampai bersumpah demi kota Makkah? Karena di kota Makkah itu mempunyai keistimewaan kemuliaan. Sekarang aku nak nanya, apa yang membuat kota Makkah menjadi istimewa? Jangan. Apa dia? Ada Ka'bah, apa ini? Yang mana? Ada Ka'bah. Di sana ada air Zam-Zam, ada segala macam. Jawaban kita betul Bapak. Tapi kata Al-Quran, Makkah mulia bukan karena Ka'bahnya. Makkah mulia bukan karena air Zam-Zamnya. Makkah mulia karena apa? Kita lanjutkan ayatnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah menjadikan kota Makkah mulia karena apa? Karena anta, karena Muhammad, hillum bihadzal balad. Yang menjadikan kota Makkah mulia itu karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Bukan karena Ka'bah, bukan karena air Zam-Zam. Adapun karena Ka'bah betul, tapi bukan itu yang utama. Yang menjadikan kota Mekah mulia adalah karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji tentang ini jauh lebih dalam. Madinah. Bapak Ibu tahu, Madinah itu dulu nama kota, tapi namanya bukan Madinah dulu namanya. Apa dia? Yasrib. Tahu Yasrib itu artinya apa? Asal katanya tasrib. Yasrib itu artinya maral, penyakit. Maka ketika Aminah binti Wahab
datang ke Madinah yang saat itu kotanya disebut dengan Yasrib. Datanglah Aminah ke Yasrib, berkunjung kepada saudara-saudaranya bersilaturahim, sekaligus berziarah ke makam suaminya Abdullah. Kemudian karena Yasrib ini adalah kota yang penuh dengan virus. Kalau sekarang apa nama virusnya? Nanti kita bahas sedikit tentang corona ya. Ini Madinah virus, banyak penyakit, mati Aminah. Dulu Yasrib itu orang masuk ke sana hawanya penyakit. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah Nabi ke Madinah. Itu kota Yasrib yang tadinya kota penyakit, ketika Nabi datang ke sana penyakitnya hilang, berubah namanya dari Yasrib yang artinya penyakit berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kota Makkah mulia karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Madinah menjadi mulia, menjadi hilang penyakit yang ada di kota Madinah karena disitulah tempat Nabi hijrah ke Madinah. Siapa di sini yang tahu nama untanya Nabi? Baik, nggak tahu. Nggak berduit, kalau berduit kasih. Itu di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa nama kitabnya? Syama'il Muhammadiyah. Apa nama kitabnya? Syama'il Muhammadiyah. Saya tanya seperti ini biar nanti kita ada niat untuk mencari kitab tersebut. Apa nama kitabnya? Syama'il Muhammadiyah. Lil Imam At-Tirmizi, punya Imam Tirmizi. Kenal dengan Imam Tirmizi? Kenal? Oh, tahu. Karena ini kenal. Hebatnya kenal. Syama'il Muhammadiyah. Bapak Tirmizi yang tukang urut. Imam Tirmizi ahli hadis. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i. Ini Imam Tirmizi. Ini Syama'il Muhammadiyah dan Imam At-Tirmizi. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan Imam Tirmizi itu dijelaskan, wa kana alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keledai namanya Ya'fur. Nama keledainya Nabi Ya'fur. Wa kana alaihi naqah, Nabi punya naqah, onta. Ismu Al-Qaswa, nama ontanya Nabi Al-Qaswa. Nama keledainya Ya'fur. Wa alaihil bighal, Nabi punya bighal, ismuhu Duldul. Bighal. Bighal itu anak hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Kuda nikah sama keledai, kawin silang antara kuda sama keledai, lahirlah anak namanya Bighal. Nabi punya keledai, Nabi punya onta, Nabi punya bighal. Nama bighalnya Nabi Duldul. Itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab apa tadi? Syama'il Muhammadiyah. Apa yang ingin Ustaz maksud dari ini? Apa maksud Ustaz membahas ini? Pak, kira-kira keledai itu pentingnya apa untuk kita paham, untuk kita tahu namanya? Pentingkah bagi kita mengetahui nama seekor keledai? Pentingkah bagi kita mengetahui nama seekor onta? Pentingkah bagi kita mengetahui nama seekor bighal? Tidak. Tapi kalau itu onta, kalau itu keledai daripada Nabi Muhammad SAW, maka itu menjadi penting. Allah angkat, Allah jadikan ini keledai mulia yang namanya sampai saat ini selalu dikaji, selalu disebut bagi orang yang membaca kitab Syama'il Muhammadiyah ini tadi. Keledai namanya sampai saat ini diketahui oleh orang yang beriman yang membaca kitab itu. Kenapa sampai begitu mulia ini keledai? Karena ini keledainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keledai Ya'fur, Masya Allah. Nama ontanya tadi apa? Al-Qaswa. Tahu? Waktu Nabi hijrah
itu orang-orang Ansor berebut untuk apa? Agar Al-Qaswa mampir ke rumah. Ya Rasulullah, engkau nginap di rumah kami saja ya Rasulullah. Waktu sampai di Madinah, ya Rasulullah, di rumah kami saja ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di rumah kami saja ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Da'il Qaswa, biarkan Qaswa yang berjalan menentukan di mana aku akan tinggal. Fa innahu ma'murun, karena ini Al-Qaswa ma'murun. Ma'murun artinya mendapatkan wahyu. Ontak Bapak Ibu dapat wahyu, dibimbing oleh Allah agar berhenti di rumah seorang Ansor saat itu. Agar berhenti di mana? Ontak, dapat kemuliaan, dapat wahyu dari Allah. Kenapa ini ontak mendapatkan kemuliaan? Karena ontak ini miliknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya ini ontak berjalan dan berhentilah di rumah salah seorang Ansor yang bernama Abul Ayyub Al-Ansori. Jadi waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah tepat di rumah siapa Nabi tinggal? Di rumah siapa pertama kali Nabi tinggal? Abul Ayyub Al-Ansori. Abul Ayyub Al-Ansori ketika hendak mati dalam keadaan sakratul maut, Abul Ayyub Al-Ansori berpesan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ketika Abul Ayyub menghadapi sakratul maut. Apa pesan Abul Ayyub? Letakkan 3 helai rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehelai di sebelah kanan, sehelai di sebelah kiri, sehelai lagi di bibirku ketika aku hendak mati. Kenapa? Agar aku dapat menjawab pertanyaan malaikat-malaikat maut, karena keberkahan daripada apa yang menempel di pada badan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sahabat itu ada yang sampai mengatakan seperti ini: sehelai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya. Kata sahabat Nabi, demi Allah, kata, seandainya aku memiliki sehelai rambut Rasulullah, itu lebih berharga untukku daripada dunia dan seisi-isinya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau nggak ada rasa cinta, mana bisa Pak? Ayo coba punten ditanya Bapak atau Ibu, mau mana Pak? Rumah plus mobil atau sehelai rambut Rasul? Ustaz, itu apa sehelai rambut? Ini kan kecintaan sahabat luar biasa yang mengatakan sehelai rambut. Dan itu apa yang menempel pada tubuh Nabi, itu para sahabat biasanya bertabarruk. Ini dalil yang membolehkan bahwa tabarruk itu dibolehkan. Sahabat itu bertabarruk dengan apa yang menempel pada tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau wudu, kalau wudhu Nabi, maka bekas air wudhu Nabi itu dijadikan rebutan sama orang, dan itu nanti menjadi obat. Saya sering wudhu, nggak orang ngambil bekas air wudhunya, ngalir gitu aja. Wa ma tanasaba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-khamatan. Tidaklah Nabi itu meludah. Ludah, tapi jangan bayangin ludah Nabi dengan ludah kita. Jangan. Ketika Nabi meludah, illa akhadha, berebut sahabat itu ketika Nabi meludah, berebut nak ambil ludahnya itu. Diapain? Untuk apa ludahnya ini? Padahal kata biha wajah, dibesarkan ke wajah. Ludah Rasul, ludah Ustaz jangan. Air liurnya aja jangan. Ludah Nabi tidak. Kalau Nabi potong rambut, itu sahabat yatatawafun itu maksudnya mengelilingi. Untuk apa? Ngambil daripada
rambut tersebut. Ini namanya tabarrukan, mengambil berkah daripada Rasulullah SAW. Kalau misalkan ditanya mana yang lebih mulia, apakah malaikat Jibril atau sendal Nabi, maka jelas jawabannya adalah malaikat Jibril lebih mulia daripada hanya sekedar sendal. Dari segi kemuliaan malaikat Jibril lebih mulia, tapi dari segi penisbatan itu maksudnya begini, Jibril aja nggak sampai ke Sidratul Muntaha, sendalnya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Yang saya dan Bapak Ibu nggak akan pernah sampai ke situ. So, yang mau berangkat ke Sidratul Muntaha silakan. Sekarang. Kalau bisa balik lagi saya kasih berapapun yang saya punya. Kalau yang saya nggak punya nggak bisa. Tapi sandalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada derajat Sidratul Muntaha. Maka ketika kita memuliakan Nabi sebagaimana Allah memuliakan onta Nabi dengan memberikan wahyu kepadanya, sebagaimana Allah memuliakan keledai Nabi sampai saat ini namanya selalu disebut Ya'fur, sebagaimana Allah memuliakan kota Makkah, sebagaimana Allah memuliakan malaikat. Allah memuliakan malaikat karena apa? Karena malaikat juga berselawat kepada Nabi. Aku nak nanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Allah pergi haji? Allah itu pergi haji lah. Haji dah. Allah itu apa lagi? Zakat, sedekah, sholat. Ada yang satu yang Allah lakukan. Apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Allah itu tidak haji, tapi Allah bersolawat. Apa maknanya? Kalau kita bersolawat berarti sedangkan Allah lagi bersolawat, masa kita tidak bersolawat? Maka sesekali anak-anakku yang punya WhatsApp, yang punya telepon, yang punya WhatsApp, sesekali statusnya jangan corona terus. Jangan tebar corona sudah sampai di Muara Enim. Ya Bu, pernah sampai Muara Enim, bikin lagi, jauh berarti. Tak jauh lagi Muara Enim. Sesekali buat status WhatsApp itu yang mengingatkan orang. Ketika kita mengingatkan orang itu melakukan apa yang kita katakan, dia dapat pahala, kita dapat pahala juga. Coba buat status WhatsApp, apakah Anda hari ini sudah bersolawat? Dan ketika ada yang melihat, apakah Anda hari ini sudah bersolawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bersolawat dapat 10, kamu yang nulis status itu dapat 10 cukup. Bayangin kalau yang view 200 artis, yang view 200, yang solawat katakanlah 50, karena ada cuma orang ngerik doang kan, dibaca aja ya, bukan enggak. 50 lumayan kan, 50 kali 10 500 pahala hanya karena membagikan di status WhatsApp. Apakah Anda hari ini sudah bersolawat? Begitu. Jangan sekarang, nanti. Daripada Masya Allah. Mohon maaf ya, punten saya kemarin. Itu tulisannya Corona. Nah, ini saya ingin mengajarkan kepada rekan-rekan sekalian tanpa maksud hati menyinggung siapapun. Dalam kajian saya nggak boleh ada yang tersinggung. Kenapa? Karena setiap ada orang yang tersinggung setiap kajian saya 3 hari kemudian mati. Sakti Ustaz? Enggak, emang udah ajal memang. Ini tanpa menyinggung siapapun. Apa bahasa Arabnya tercipta? Tercipta itu bahasa Arabnya bukan khalaqa, tapi khulaqat. Corona kata khalaqa ta'ala subhanahu. Tahu ya, udah sampai ya gambar itu ya, yang itu orang 28 itu. Corona khalaqa zamana kadaba, diartikan satu persatu. Khalaqa,
diciptakan. Kalau diciptakan bukan kholaqo, tapi khuliqo. Majhul. Zamana pada zaman. Katakanlah iya, betul. Zamana pada zaman. Kadzaba penuh dusta. Kalau penuh dusta bukan kadzaba. Kadzaba itu artinya dusta. Penuh dusta nanti beda lagi dia bahasa Arab. Ya katakanlah betul, yang kadzaba penuh dusta, walaupun salah. Kadzaba itu artinya dusta, bukan penuh dusta. Katakanlah betul. Kemudian zamana pada zaman, katakanlah betul. Kholaqo artinya tercipta, padahal artinya bukan tercipta. Kholaqo itu menciptakan, katakanlah betul. Yang saya enggak bisa menganggap betul itu ketika kata corona. Corona artinya virus corona. Berpikir pakai kamus bahasa Arab yang mana? Sejak kapan corona dalam bahasa Arab artinya virus corona? Sejak kapan? Sejak ada virus corona kan? Ketika kemarin-kemarin nggak ada virus itu kan corona. Kornun itu dalam bahasa Arab artinya kurun. Kurun, abad, mukorona, perbandingan. Maka ada yang namanya fikih mukorona. Fikih mukorona itu artinya fikih perbandingan mazhab. Mukorona, qarin yang menemani. Mukorona yang membandingkan, perbandingan. Kornun, kurun, waktu, zaman. Khairul kuruni, kata Nabi, sebaik-baiknya kurun, korni adalah abadku. Kurun itu masa jangka satu abad, itu satu kurun. Sebaik-baiknya abad adalah abadku. Tsumma alladzi yalunahum. Kornun, abad, kok bisa berubah jadi virus corona sih? Dari situ saya berpikir lama, oh ternyata ini buat sensasi aja. Cuma buat asik-asikan aja, bukan serius. Karena siapa yang menganggap itu serius berarti dia kurang santuy. Apakah kalian sudah satu? Kalau belum, mari kita bersantui-santui. La ilaha illallah. Oh, jadi seperti itu. Anak-anak sekalian, maka kita latih lagi lebih mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mencintai saudara-saudara kita yang seiman. Tahu nggak kenapa ada yang sampai hati mengambil harta saudaranya sendiri? Kenapa? Ada nggak yang sampai hati mengambil harta saudaranya sendiri? Banyak kan? Kenapa sampai hati seperti itu? Karena terlalu cinta dengan yang namanya dunia. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hubbud dunya, mencintai, terlalu cinta dunia. Ra'su kulli khati'ah, terlalu cinta terhadap dunia itu induk dari segala macam dosa. Pangkal dari segala macam dosa itu terlalu cinta dengan. Tanyakan kepada orang yang membunuh, kenapa dia sampai hati, sampai tega membunuh saudaranya sendiri? Karena ingin berkuasa, karena ingin dunia. Tanyakan kepada orang yang sampai hati mengambil harta, mengambil hak milik orang lain. Kenapa? Karena ia ingin kaya, karena ia ingin dunia, ingin kekayaan. Maka mencintai dunia itu adalah sumber dari segala macam penyakit. Maka ulama-ulama terdahulu itu menyikapi dunia dengan sikap yang santuy. Iya. Rezeki kita bisa ditukar nggak? Bisa nggak ditukar? Yakin kita rezeki kita tidak akan ditukar, tenang hati kita. Betul? Betul. Maaf ya, punten. Saya cerita nggak jauh-jauh. Karena saya adalah seorang ustaz, maka saya akan bercerita tentang apa yang saya alami. Saya balik ceramah itu udah pulang aja udah. Nggak ada saya tanya. Kadang ada, walaupun nggak semuanya. Kadang ada ustaz itu kalau balik ceramah, kadang nggak langsung pulang, dia nanya dulu, itunya mana ya? Itu apa ya? Itunya. Itunya itu. Saya mana ada nanya-nanya.
Anti saya nanya-nanya. Ceramah pulang. Itunya nanti gimana? Terserah. Kalau memang itu rezeki saya. Ternyata betul dan sering sekali saya bicara masih pulang. Nggak ada saya tanya-tanya, tiba-tiba datang ke rumah. Dan ketika datang ke rumah dapatnya 2 kali lipat. Kalau di tempat dia cuma ngasih itunya. Tapi kalau datang ke rumah dia nggak bawa itu doang. Malu dia kalau cuma ke rumah cuma bawa itu. Bawa itu sekaligus rambutan. Ya kan? Bawa itu sekaligus duku. Lebih banyak nggak dapatnya? Maka saya sering habis rapat saya tinggal pulang aja. Ustaz nggak takut nanti nggak dapat, enggak. Kenapa? Kalau memang itu sudah rezeki kita, nggak akan pernah ketukar. Kalau itu memang sudah menjadi milik kita, maka tidak akan salah alamat. Tenang nanti. Betul? Itu apa sih? Itulah pokoknya mainnya. Nah, maka Masya Allah ya, itu yang membuat hati tenang itu kita beriman, mencintai saudara kita. Jangan sampai tega hati mencuri, apalagi kalau yang dicuri ini tetangga. Zina itu haram tidak? Sampai kapan haramnya zina? Sampai hari kiamat. Walaupun semua orang sepakat membuat undang-undang bahwa zina itu halal, sampai hari kiamat zina akan tetap haram. Sampai kapan haramnya? Sampai hari kiamat. Mencuri itu haram tidak? Sampai kapan haramnya? Sampai hari kiamat. Kalau orang yang beriman, dia tidak akan sampai tega berzina, tidak akan sampai tega mencuri. Dan Nabi pernah mengabarkan kepada kita apa? Orang yang berzina dengan tetangganya itu dosanya 10 kali lebih lipat daripada dia berzina 10 kali. Orang yang berzina 10 kali itu dosanya lebih ringan ketimbang dia berzina dengan tetangganya. Apa maknanya? Apa maknanya? Bahwa tetangga ini mempunyai hak-hak antar tetangga. Sedangkan mencuri aja nggak boleh, apalagi mencuri di rumah tetangga. Ada nggak yang tetangga mencuri rumah tetangganya? Dosanya lebih besar itu. Mencuri tempat orang lain dapat dosa, mencuri di rumah tetangga sendiri 10 kali lipat dosanya lebih besar. Ya? Karena kenapa sampai hati tega berbuat seperti itu? Karena tidak ada yang namanya iman. Walaupun iman ada, tapi imannya tipis sekali. Tipis. Maka kita datang ke sini juga untuk agar kita mempertebal iman kita, agar kita memperbaharui iman kita. Apa kata Nabi? Bagaimana caranya ketika kita ingin memperbaharui iman kita? Bagaimana diajarkan oleh Nabi? Rasulullah itu yang di lagu, belum dengar lagu. Dengar lagunya aja, nggak dengar itunya ya, nggak dengar ceramahnya ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami, agar iman kami selalu tebal, agar iman kami selalu terupgrade, agar iman kami selalu terupdate? Apa jawab Nabi SAW? Agar iman selalu diperbaharui adalah banyak-banyak mengucap La ilaha illallah. Buat status jam 6 statusnya apakah Anda sudah bersolawat. Jam 7 statusnya apakah Anda hari ini sudah mengucap La ilaha illallah. Jam 8 apakah sudah nonton. Apa sekarang? Masya Allah. La ilaha illallah. Ya. Baik, itu nasihat daripada para ulama-ulama terdahulu agar iman kita tetap terbaharui.
Kemudian para ulama-ulama kita juga menasihati kita agar kita apa? Jalisul ulama. Jalisul ulama artinya sering-seringlah duduk, sering-seringlah kumpul dengan ulama. Ulama yang prioritas hidupnya untuk akhirat, bukan ulama yang memprioritaskan hidupnya untuk dunia. Ulama yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat disebut dengan ulama Rabbani. Apa namanya? Robba, baju mereknya Robba. Ulama Rabbani itu artinya ulama yang memprioritaskan hidupnya untuk yang dengar khutbah Jumat kita kemarin di Masjid Agung itu seperti telah kita sampaikan, seperti gloritik. Banyak sekali ulama-ulama zaman dahulu itu yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang Masya Allah, pokoknya mereka paham betul bahwa prioritas hidup itu bukanlah untuk dunia, tapi prioritas hidup kita itu untuk yang namanya akhirat. Katakanlah Umar bin Abdul Aziz, ini populer sekali. Umar bin Abdul Aziz itu ketika ingin mendapatkan jabatan khalifah, apa yang terucap dari mulut Umar bin Abdul Aziz? Wahai Umar bin Abdul Aziz, engkau menjadi khalifah. Apa yang terucap dari mulutnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin katakan kepada kita semua, rekan-rekan, kalau kita mendapatkan amanah, jadi RT, jadi lurah, jadi camat, kepala dinas, kepala desa, kepala dusun, jadi kabut, jadi kepala bagian, jadi apapun, ucapkan pertama kali adalah kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa harus mengucap Inna lillah? Karena kita akan mengemban amanat yang begitu besar. Dan orang yang tidak menjalankan amanah dengan baik dan benar, pada hari kiamat nanti akan merugi, pada hari kiamat nanti akan menyesal. Siapa orang yang merugi? Siapa orang yang menyesal? Orang yang tidak menjalankan amanah. Kalau di kita, kalau naik jabatan bukan innalillah ya. Kalau naik pangkat alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Innalillah. Amanah semakin besar dan kita akan bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan. Ini tema sharing kita pada kesempatan kali ini. Ada 2 poin terbesar, yaitu agar kita mencintai Nabi Muhammad, dan itu tanda dan ciri orang yang beriman. Yang kedua, banyak-banyaklah berkumpul dengan majelis para ulama. Dengan berkumpul di majelis para ulama, ilmu kita bertambah, iman kita bertambah. Nanti setelah Isya, setelah kita sholat Isya, kita lanjutkan lagi tanya jawab. Tapi tanya jawabnya enggak seputar materi Bapak Ibu, terserah mau dari fikih atau hadis atau ayat Al-Quran. Nanti kita batasi tanya jawab setelah Isya, insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.